Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Jumpa lagi dalam ibadah pengurapan kita hari Sabtu. Biarlah kita semua mendapatkan kasih Tuhan, berkat Tuhan. Kita sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan, kita sambut firman Tuhan, kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami kuasa, memberikan kami kemenangan, memberikan kami hikmat, pengertian ya Tuhan. Biarkan kami benar-benar menjadi murid-Mu Tuhan yang mau dengar-dengaran. Menjadi hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan. Dan tundukkan hati kami, pikiran kami, keadaan kami. Roh Kudus mengalirlah, Roh Kudus kuasailah kami. Dalam kuasa-Mu, dalam roh dan kebenaran-Mu. Hamba-Mu secara pribadi Tuhan dan seluruh umat-Mu juga Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau kuasai, Engkau tutup punggung semua denda rakus-Mu. Dan Engkau sendiri Tuhan yang berkuasa, beracara. Dan Engkau sendiri yang menuntun kami dari awal pertengahan sampai selesai. Biarkan kami mendapatkan kasih-Mu, hadirat-Mu, dan tuntun Roh Kudus-Mu lebih lagi. Dalam nama Bapa, tertulis dalam nama Kristus, berfirmanlah ya Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan, haleluya, amin. Sekali lagi saudaraku shalom, ya kita jumpa lagi saudaraku, saya percaya kasih Tuhan ada pada kita semuanya ya. Saya percaya saudaraku juga diberkati Tuhan, dan kita kalau ada kesempatan, mari saudaraku supaya kita lebih lagi menerima atau mendapatkan yang diberikan Tuhan, dan dengan apa yang kita terima supaya kita lebih lagi sungguh-sungguh lebih mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku, hari ini yang kita mau sama-sama bahas ya saudaraku, sama-sama renungkan, sama-sama terima saudaraku ya. Di sini yang kita mau eee, renungkan bagaimana kita bisa berkembang, bagaimana kita bisa berubah ya, yang pasti perubahan-perubahan itu yang diharapkan anak-anak Tuhan. Jadi perubahan karena masuk dalam kebenaran ya. Hari ini perubahan karena masuk dalam kebenaran. Saudaraku, apa yang mau dikatakan masuk dalam kebenaran, dan seperti apa perubahan yang saudaraku harapkan saudaraku sampai benar-benar kita bisa mencapai tujuan hidup, karena setiap kita sebenarnya nggak ada yang bisa mencapai tanpa Tuhan. Jadi kalau saudaraku kita diingatkan di sini ya saudaraku, eee, siapa yang nggak mengharapkan berubah? Siapa yang nggak mengharapkan berkembang? Jadi perubahan tentu akan membawa pengembangan juga. Nah ini saudaraku ya, kita ambil dari Matius 13. Saudaraku, di sini ada hal-hal yang kita perlu pahami ya. Orang-orang yang percaya sama Tuhan itu sebenarnya bisa dibilang ya banyak kelihatannya saudaraku ya. Karena di sini yang kita lihat bukan orang nggak semangat ya, bukan orang nggak serius ya, bukan orang yang nggak datang sama Tuhan. Tetapi kalau dilihat dari ayat pertama, ayat keduanya di sini, ayat 1, 2-nya, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Saudaraku, di sini lihat orang banyak berbondong-bondong, berarti orang ini ya, kita pada umumnya sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita pada umumnya juga berbondong-bondong cari Tuhan. Semuanya mau datang ya, mau serius sama Tuhan. Tetapi saudaraku, masalah di sini, kita ini semua punya dasar. Kita semua punya landasan, baik atau tidak baik. Nah, apa yang harus kita eh, selesaikan dulu sebenarnya? Tentu dasar kita mencari Tuhan. Ya, dasar hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena banyak yang orang mengharapkan, saya mau begini, saya mau berubah. Bahkan menginginkan, gereja supaya berkembang, pelayanan supaya berkembang, semuanya pengen berkembang. Saudaraku, dasar di sini sebenarnya ini yang harus kita tahu dulu ya, dasar yang paling utama sebenarnya dasar kita. Saudaraku, kalau dasarnya ini nggak baik saudaraku ya, dasar dari hati kita, dari pikiran kita, dari hidup kita saudaraku, dan itu tidak memenuhi, bisa dibilang memenuhi untuk menerima firman Tuhan, sebenarnya itu yang saudaraku kita harus pahami. Kita harus pahami betul siapa kita ya. Buat saya itu begitu bertobat, buat saya tanda tanya gini, siapa saya? Maksudnya apa? Pertanyaan, ya pertanyaan buat diri sendiri. Jadi supaya kita memang bisa mengenali diri,
Kita harus tahu sifat, karakter, kebiasaan, atau bahkan punya landasan-landasan yang nggak baik. Nah itu yang kita harus tahu karena apa saudaraku? Itu sudah menjadi dasar. Gimana kita bisa berkembang sampai akhirnya mencapai ya apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita gitu ya. Apa yang Tuhan mau dan apa yang terjadi juga, apa yang sudah kita dapatkan juga. Kalau kita nggak bisa nangkep tentu nggak akan bisa nyampe. Jadi ini loh saudaraku ya saya hari ini benar-benar saya merasa iya ya diberkati benar dengan firman ini kalau kita sebenarnya bisa nangkap, sebenarnya bisa mengerti karena ini ada dasar-dasarnya. Jadi dasar yang saudaraku kita harus pahami, dasarnya apa? Kalau di sini ada dikatakan, saudaraku yang pertama, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka katanya. Ya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Saudaraku ini jadi perumpamaan ini sebenarnya seperti menggambarkan suasana, situasi, atau bahkan saat itu seperti apa ya saudaraku ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera bertumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini yang saya tadi sudah katakan bahwa kita sebenarnya sudah punya dasar, saudaraku ya. Sudah punya dasar. Jadi untuk kita berubah, untuk kita bisa berkembang, untuk bisa bertumbuh, itu tergantung dasarnya. Nah, dasar ini yang kita harus tahu. Karena gini saudaraku ya, saya rasakan banyak orang yang berbondong-bondong, banyak orang yang menggebu-gebu ya, semangat ya untuk cari Tuhan, semangat untuk berdoa, semangat untuk ya dalam segala pelayanan, semangat luar biasa. Dan ini kebanyakan yang saya lihat saudaraku ya, ini nggak stabil gitu ya. Semangatnya itu nggak stabil. Ya, kadang awalnya saja, atau kadang tiba-tiba saja, atau mungkin juga, pada saat-saat tertentu, mungkin dari keadaan yang baik. Jadi kalau saya tadi bilang mungkin semangat di awal, atau semangat tiba-tiba, atau bahkan semangat karena memang punya, memiliki sesuatu atau dapat sesuatu. Ini loh saudaraku kita harus tahu. Nah, jenis-jenis yang seperti ini, kadang tidak dipahami, padahal penting sekali saudaraku. Saya mau hubungkan kalau saudaraku di 1 Korintus 14 itu, kejarlah kasih karunia. Ya, di situ saya, supaya saudaraku ya paham, karena di sini ayat yang pertama ya, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saudaraku ini mungkin hubungannya kenapa bernubuat? Ya saudaraku sebenarnya kalau ngomong perumpamaan ini, nubuatan bisa dibilang itu yang akan datang. Apa yang terjadi? Gambaran yang akan datang sudah ada. Jadi sebenarnya saudaraku kalau dasarnya nggak baik, saudaraku nggak bisa berlari, nggak bisa mengejar. Kalau dasarnya nggak benar, nggak bisa berubah, nggak bisa bertumbuh. Nah, kita sering manusia hanya mau bertumbuhnya saja, hanya mau dapatnya saja, hanya mau memperoleh segala sesuatunya saja, tetapi tanpa memahami bahwa hidupnya punya landasan atau dasar kurang baik untuk firman Tuhan. Ya, landasannya ada yang nggak baik untuk terima Tuhan. Saudaraku kita bisa perhatikan di dalam ibadah. Macam-macam ekspresi orang waktu beribadah. Dan saudaraku kadang nggak paham itu. Ya, banyak yang nggak memahami. Ya, punya sifat-sifat yang kurang baik, punya landasan-landasan yang kurang baik.
Dan saudaraku lihat akhir daripada apa yang dikerjakan. Mungkin sudah Kristen bertahun-tahun, sudah berubah atau maksudnya bertobat mengambil keputusannya juga bertahun-tahun. Bahkan pelayanan juga sudah bertahun-tahun. Tetapi saudaraku tidak ada yang mengembangkan dirinya, pelayanannya, perubahan dalam hidupnya juga nggak ada. Berarti kan dasarnya ini masih belum bisa, eee, maksud saya gini, dasarnya itu ada yang membuat nggak bisa, jadi gitu ya. Ada dasar yang membuat nggak bisa jadi. Jadi saudaraku, yang jadi itu seperti apa? Ini yang kita harus tahu. Jadi mungkin saudaraku udah, selama ini saya sudah ibadah, saya sudah pelayanan, saya sudah melayani, udah melakukan, saya udah sungguh-sungguh cari Tuhan loh Bu, udah berdoanya seperti apa, pokoknya semua dilakukan sungguh-sungguh. Saudaraku, balik ke dasar awal. Kalau saudaraku semua udah dikerjakan dengan sungguh-sungguh tetapi nggak ada perubahan. Ya, semua udah dilakukan dengan sepertinya serius tapi nggak ada perubahan. Ya, nggak berkembang juga. Tetap aja ya hanya mungkin rumah gereja. Mungkin kalau disuruh, kalau nggak disuruh ya udah mati lagi. Atau ke gereja, oh ya kalau ada gerakan di gereja, oh iya semangat. Ya, nanti begitu sampai di rumah begitu lagi. Bahkan perubahan-perubahan tuh nggak ada yang kelihatan apa-apa. Saudaraku sebenarnya itulah yang menurut saya, ya itu nggak berkembang, nggak bertumbuh. Karena saya ngalamin bagaimana saya percaya, saya terima. Walaupun mungkin gereja kita ini masih kecil, tetapi pengembangan dalam pelayanan yang saya alami itu jauh banget saudaraku ya. Saya sudah sampai di mana-mana, artinya apa dong? Artinya ya Tuhan, eee, ya ada yang Tuhan kerjakan, maksud saya begitu. Ada yang Tuhan buat, jadi, enggak begitu aja, maksud saya begitu. Enggak begitu aja. Jadi saudaraku, mungkin hari-hari saudaraku mungkin hanya berusaha, ya udah yang penting sudah punya mobil, yang penting sudah punya rumah, yang penting saudaraku itu bukan pelayanan, ya. Yang penting sudah kaya, itu juga bukan pelayanan. Karena pelayanan itu bukan kaya dunia, tetapi kaya rohani. Kaya dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena sudah mendapatkan Tuhan. Jadi saudaraku sudah mendapatkan Tuhannya, yang berubah itu rohaninya. Yang berubah itu saudaraku, yang berkembang itu rohaninya. Pengertiannya lebih dewasa, pelayanannya juga lebih lagi. Jadi nggak padam, hidup atau bahkan lemes atau bahkan banyak orang kadang-kadang, oh ya sekarang lagi lemes, oh sekarang lagi males, sekarang lagi stres, sekarang lagi begitu. Saudaraku saya ngalamin, mau lemes, capek, sakit, stres, nggak ada perubahan, harus maju terus ya, harus maju terus. Kenapa? Karena memang nggak bisa seperti itu saudaraku ya, nggak bisa hidup iman tuh seperti itu nggak bisa. Jadi kalau saudaraku hidup iman kita masih tergantung situasi, berarti dasarnya nggak baik. Dasarnya nggak baik saudaraku. Karena ini dasar yang harus kita tahu. Jadi kalau saudaraku dasar pertamanya apa? Semangat di awal. Ya, semangat di awal. Jadi kalau ya semangat di awal saya akan lihat yang saudaraku selanjutnya yang di ayat 20-nya di sini. Bergembira waktu terima firman Tuhan. Berarti semangat dong. Selanjutnya saudaraku ya kalau begitu ada tekanan, nah berapa banyak yang begitu ada tekanan, oh keluar gereja, ada tekanan mungkin berubah, langsung nggak mau ke gereja lagi, ya bahkan mengalami berbagai hal yang membuat nggak bisa lagi untuk mengikuti, ya banyak yang terjadi saudaraku ya. Jadi ada apa? Saudaraku tekanan penganiayaan. Nah seperti itu. Terus ada lagi apa? Kekayaan. Jadi begitu mungkin udah bekerja, udah kaya, udah berbeda lagi. Ya, akhirnya benar-benar nggak bisa mendapatkan saudaraku ya. Kenapa? Karena memang dasar yang nggak benar tadi, akhirnya orang hanya membawa pada saat yang pertama saja. Jadi kalau dibilang yang jatuh di pinggir jalan itu jadinya seperti apa saudaraku ya? Yang berbatu-batu seperti apa? Jadi ini dasarnya saudaraku ya, kalau awalnya semangat akhirnya enggak, ya tekanan. Nah ini banyak tekanan kadang-kadang kenapa begitu ikut Tuhan kok malah tambah miskin, malah tambah sakit, mungkin tambah masalah atau banyak dan itulah saudaraku yang menyebabkan orang nggak bisa berkembang.
Bahkan juga mungkin kok ditekan sana sini, dikucilkan juga. Itulah yang membuat juga nggak bisa berkembang, saudaraku ya. Ditambah lagi saudaraku ya, mungkin begitu panasnya kena terik matahari, kata firman ini saudaraku, ya udah mati. Ya bahkan di sini bisa ada yang apa saudaraku ya, ada yang cuman semangat aja, ya saudaraku, ada yang karena tekanan-tekanannya, karena memang udah kaya, udah dapat harta, udah dapat segala sesuatu yang diinginkannya, jadi pergi begitu saja. Nah, itulah yang menyebabkan saudaraku ya, orang tidak bisa mencapai padahal Tuhan mau kita ini harus mencapai karunia. Kenapa begitu saudaraku? Kita perhatikan ayat-ayat berikutnya saudaraku ya. Ayat-ayat berikutnya. Jadi dasarnya ini saudaraku, yang jasmaninya lihat saudaraku ya, di pertamanya saudaraku kondisi. Kondisi, makanya saya bilang dasar tuh kenapa? Kondisi kita. Kondisinya nggak baik. Ya, kondisinya nggak baik. Lalu keadaan yang selanjutnya saudaraku ya, ya hanya kalau tadi dasarnya saudaraku, cara penerimaannya. Cara penerimaannya. Jadi yang pertama kondisinya nggak baik, saudaraku ya, keadaan-keadaan itu nggak baik, lalu ditambah lagi saudaraku ya, eee, cara menerimanya. Dasarnya nggak baik, cara menerimanya juga nggak baik. Jadi akhirnya, ya saudaraku, kekristenan itu sebenarnya, mengikut Tuhan itu sebenarnya saudaraku ya, kita tuh naik bukan turun. Bertambah bukan berkurang. Bukan berarti jemaatnya, saudaraku ya, kalau jemaat ya itu mengikuti belakangan. Tetapi kitanya sendiri saudaraku ya, kita sendiri itu ya bersama Tuhan itu seperti apa. Dan apa yang sudah kita capai. Ya, kadang-kadang saudaraku belum mencapai apa-apa sudah mundur. Berarti kondisi tanahnya yang tadi. Ya kan, kondisinya nggak baik. Atau bahkan ada tekanan, ada penganiayaan. Bahkan mungkin mati sekalian. Ya, mati sekalian itu apa? Semuanya padam. Nggak doa, nggak ibadah, nggak pelayanan, berarti udah mati semua. Ya, udah mati semuanya. Atau mungkin meninggalkan, ya murtad, sama aja saudaraku ya. Sama aja. Jadi sebenarnya Tuhan, kita ini sudah mengajar nomor satu, kita harus punya dasar untuk berkembang. Ya, punya dasar untuk berkembang. Lalu caranya pun kita juga harus tahu. Caranya kita harus tahu. Jadi jangan saudaraku hanya mengharapkan berkembang, tapi dasarnya salah. Hanya mengharapkan keberhasilan. Jadi kalau saudaraku caranya aja salah, berhasil enggak? Tentu itu juga menekan ke bawah bukan ke atas. Jadi maksud saya apa ya? Justru mengkerdilkan, membuat kerdil. Caranya salah itu juga bikin kerdil saudaraku ya. Jadi enggak bertumbuh juga. Jadi ini loh saudaraku yang kita harus pahami kalau kita yang bersama dengan Tuhan mau berubah, mau berkembang, mau bertumbuh. Itu kembali lagi ke dasar. Sampai hari ini Bu, doa-doa saya nggak dijawab. Kondisi-kondisi saya masih nggak berubah. Keadaan-keadaan saya nggak berubah. Makanya saudaraku, saya sendiri saya sering menekankan, jangan saudaraku ya, semangat di awal. Kadang-kadang, oh ya saya sudah begini, di awalnya saja. Jadi apapun yang kita terima saudaraku ya, kita tenang. Kenapa? Karena masih belajar. Oh kita begini, oh ya tenang. Karena kita masih mau tahu gitu ya, masih mau mengerti. Jadi yang harus kita miliki yang pertama untuk kita bisa saudaraku ya, ada perubahan, ada pengembangan saudaraku ya. Nomor satu dasar, nomor dua caranya. Ya, caranya saudaraku ya. Kalau dasarnya baik saudaraku, lalu caranya juga benar. Disitulah yang berlipat-lipat kali ganda. Karena apa? Karena sebenarnya Tuhan memberikan kita ini sebenarnya rahasia. Tetapi buat orang yang eee, bersama dengan Tuhan, ini justru dibukakan. Jadi artinya bukan rahasia lagi kalau kita bisa tahu. Karena kita sebenarnya bisa belajar. Jadi ternyata saudaraku, untuk menerima kasih karunia Tuhan, untuk terima kuasa Tuhan, untuk terima mungkin sesuatu yang ajaib, mungkin tadinya mungkin, kalau dibilang dari yang kelihatan sampai nggak kelihatan, atau bahkan mungkin dari yang nggak lihat sampai lihat. Saudaraku yang kita harus perhatikan di sini, sebenarnya di sinilah murid-murid Tuhan, ya orang-orang yang mengikuti Tuhan itu memang harus mengerti dasar utamanya. Kenapa? Karena
untuk mendapatkan karunia. Jadi sebenarnya saudaraku, kalau kita bisa berkembang, bertumbuh itu karunia. Kalau kita bisa mendapatkan kuasa itu karunia. Untuk mendapatkan pengertian-pengertian itu karunia. Makanya tadi saya bilang kenapa saya hubungkan dengan 1 Korintus 14 karena kita harus mengejar kasih ya dan mendapatkan karunia-karunia roh ya. Dan ini ternyata Tuhan mengajar dari yang mendasar sekali. Dari yang mendasar sekali, dari sifat kita hari-hari. Dari keadaan kita hari-hari. Seperti apa cara kita menerima kebenaran firman Tuhan itu. Kenapa? Karena itulah bibit. Ketika kita bisa menerima dengan baik. Saudaraku, disitulah bisa berkembang kebenaran itu. Jadi yang mau berkembang itu bukan yang jelek, saudaraku ya. Tapi yang mau berkembang itu yang benar, yang baik dalam kehidupan kita. Jadi kalau dulu budak, sekarang udah anak Tuhan, istilahnya dulu hamba, sekarang udah merdeka. Kenapa? Karena kita udah posisinya udah pindah, posisi udah menjadi anak ya, bukan hamba lagi. Lalu yang selanjutnya saudaraku kita udah menjadi apa saudaraku ya? Wah, udah menjadi murid-muridnya juga gitu loh. Jadi kita harus tahu orang-orang yang bersama dengan Tuhan, saudaraku jangan gini, hanya melihat gini, harta itu patokan bahwa rohaninya udah berkembang. Kan ada orang yang sudah kaya masalahnya saudaraku. Ada yang sudah hidup dalam kekayaan dunia. Kalau ini bicaranya, makanya buat orang-orang yang miskin, biasanya begitu diberkati, yaitu berpikir bahwa hidupnya sudah, maksudnya kalau udah dapat kekayaan, hidupnya merasa udah diberkati Tuhan. Padahal kadang-kadang kekayaannya masih salah, ya hidupnya masih belum benar, ya. Tapi firman ini bicara kepada orang kaya, orang miskin. Makanya bicaranya apa? Kasih karunia. Untuk mendapatkan kerajaan sorga ini nggak pandang bulu saudaraku ya. Makanya kalau saudaraku tertipu dengan kekayaan. Hari ini, oh dulu saya nggak punya sekarang punya. Oh dulu saya begini sekarang begini. Saudaraku ya bagus-bagus saja bisa aja seperti itu. Hanya rohani kita ada nggak perubahan. Tetapi kalau rohaninya nggak bagus, hanya tambah harta saja, itu bukan kasih karunia saudaraku ya. Itu bukan kasih karunia karena kalau bicara karunia itu rohnya yang bertumbuh, rohnya yang berkembang, rohnya yang terus jadi. Ya, jadi dunianya nggak dihitung lagi. Dan kalau kita orang percaya atau sudah Kristen atau ikut Tuhan, hanya dihitung dari eh, keadaan keuangan saja. Hanya dihitung dari keadaan hartanya saja. Ya, seolah-olah udah diberkati. Jadi kalau lihat, oh kok dia miskin terus ya, oh, berarti bukan. Ya, berarti belum diberkati. Makanya banyak orang yang merasa kalau udah kaya, oh saya yang paling kudus. Kalau udah kaya, oh saya yang paling benar. Itulah yang salah, saudaraku ya. Padahal yang maksudkan di sini saudaraku, ini untuk mendapatkan yang berkali-kali lipat di sini, apa yang kita belum tahu, apa yang kita belum dapat di dalam Tuhan. Jadi rohaninya yang berkembang, rohani yang bertumbuh. Jadi dengan dasar yang baik, dengan cara yang baik, saudaraku itulah yang kita tahu. Jadi untuk mendapatkan dunia itu saudaraku sebenarnya nggak dipikirkan lagi. Yang harus kita dapatkan orang percaya, murid Tuhan Yesus, ya anak-anak Tuhan. Yang harus kita dapatkan adalah rahasianya, kerajaan surganya, karunia-karunianya itu. Itu yang perlu kita dapatkan lebih dulu, bukan duitnya, bukan hartanya. Kenapa? Karena pengalaman saya seperti itu. Kenapa saya bilang begitu Saudaraku ya? Saya ngalamin. Ada orang yang bertobat kok kelihatan langsung begini begitu. Tapi saya kok enggak. Ya, ternyata Saudaraku yang saya pelajari hari-hari itu, di sini letaknya Saudaraku ya. Justru kita harus memperbaiki. Barangkali ada batu-batu kita singkirkan, ada semak-semak kita singkirkan, biar jadi lahan yang baik, biar jadi lahan yang subur dan dengan cara yang benar seperti itu. Di sini Saudaraku ya, iman itu ketahuan bahwa kita ini bertumbuh. Rohaninya juga ketahuan bahwa rohaninya itu juga berubah, berkembang. Dan ada nggak yang menyadari sampai hari ini kalau saudaraku ternyata dasar saudaraku kurang baik. Cara saudaraku salah. Sehingga hidup saudaraku tidak makin baik tapi makin buruk. Tidak makin berkembang tapi makin kerdil. Kenapa? Karena disinilah letaknya saudaraku ya. Jadi mau nggak saudaraku kalau hidup iman Kristen kita ya saudaraku ya. Benar-benar kita bisa mencapai karunia-karunia roh itu. Sampai kita mendapatkan apapun juga. Kenapa? Karena di dalam roh itulah kita bisa ada kuasanya, saudaraku ya. Ada urapan, ada kuasa. Dan saudaraku saya rasa nggak perlu memikirkan harta dunia pun Tuhan pasti menyatakan. Kenapa? Kalau kekayaan rohaninya dikasih. Percaya nggak saudaraku dunia ini apa? Ya, dunia ini sebenarnya nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan saudaraku ya. Makanya kalau di surga ya mungkin yang kita tahu saudaraku ya. Emas kah, apakah semuanya ya lantainya udah seperti apa.
Makanya kalau kita belum mendapatkan, sebenarnya itulah yang membuat saudaraku sulit. Jadi akhirnya walaupun udah semangat, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Hanya semangat aja tapi nggak ngerti. Ya. Walaupun udah berbondong-bondong juga nggak ada perubahan apa-apa. Kenapa? Ya hanya berbondong-bondong aja, kumpul-kumpul aja. Ya, tapi nggak ngerti juga. Ya. Jadi kenapa saudaraku? Ya banyak yang punya dasar seperti itu. Ya mencari Tuhannya hanya ikut-ikutan, cari Tuhannya cuman rame-rame, cari Tuhannya ya cuman biar nggak stres, cari Tuhannya ya daripada nganggur, cari Tuhannya daripada di rumah. Ya saudaraku itu mah nggak dapat apa-apa. Justru kalau saya manfaatin, ya manfaatin. Dengan kondisi saya yang nggak baik, saya harus manfaatin ini untuk bisa mencapai yang lebih baik. Dan saya mau belajar dari semua ini. Saya mau belajar dari kondisi ini. Sehingga saya bisa mencapai hidup yang lebih baik lagi. Itu yang saya kerjakan. Kalau saudaraku mungkin sampai hari ini, saudaraku mungkin nggak mengalami apa-apa ya, kita lihat balik. Ya, dasar dan caranya itu masih belum benar. Jadi yang paling utama di sini dasarnya dan caranya. Itulah saudaraku ya. Kalau kita lihat selanjutnya dikatakan, ya di sini yang baik itu ya berkali-kali lipat. Ya kita lihat aja yang menanam itu seperti apa sih saudaraku. Mungkin hanya satu benihnya. Tetapi bisa berkali-kali lipat itu benar sekali. Nah Tuhan ternyata dia pakai perumpamaan seperti petani. Tuhan juga pakai seperti pohon dan buah. Bagaimana pohon yang satu buahnya sampai bisa dibilang ribuan bisa aja saudaraku. Bisa. Nah itulah saudaraku ya, betapa beruntungnya ketika rohani kita itu bertumbuh benar. Ya, betapa untungnya. Nah kadang-kadang saudaraku dibandingkan dengan dunia. Aku kerja dunia, ya sebentar, dapatnya gede. Ikut Tuhan, udah pelayanan, mungkin udah capek-capek, dapatnya kecil. Saudaraku nggak tahu. Ya, kalau sudah ada bibit yang dari Tuhan yang kecil, itulah yang akan ketika saudaraku nerimanya dengan benar. Terima kasih Tuhan, ya. Mungkin ini hanya 100.000, 25.000, 50.000, atau bahkan 1 juta. Tetapi saudaraku cara menerimanya, benar-benar yes. Berkat yang abadi. Ya, berkat yang membuat saya nggak akan habis. Dunia kelihatannya besar tapi nipu. Ya, dunia kelihatannya besar tapi nggak bisa bertahan. Kenapa? Karena nggak ada kebenarannya. Yang kecil saudaraku, ada kebenarannya. Itu yang membuat bertahan. Itulah bibit. Dan bagaimana saudaraku, ketika kita menerima segala sesuatu dari Tuhan. Pelayanan juga gitu. Oh ya, oh kamu S2, kamu pendeta. Tapi ngapain kamu di gereja? Oh nyapu-nyapu aja. Lap-lap aja. Saudaraku itu merasa yang hina. Saudaraku nggak pernah menerima segala sesuatu baik. Kalau sama Tuhan saudaraku, kalau orang yang punya dasar yang baik, suruh ngapain aja, itu dianggapnya baik. Ini pelayanan. Ya, mulai dari ngepel kah, mulai dari lap-lap kah, mulai dari berkat yang kecil kah, mulai dari segala sesuatu yang hina, mulai dari sesuatu yang rendah, mulai dari sesuatu yang mungkin nggak berarti. Tetapi saudaraku sudah mulai dengan benar. Di situ saudaraku akan belajar, memahami bagaimana hidup dengan Tuhan. Ya, Tuhan janji kalau kita ingin sungguh-sungguh. Tapi bukan berarti gini saudaraku. Kadang memang kondisi seperti itu karena saudaraku nggak ngerjain firman Tuhan. Kalau saudaraku bisa nangkep firman Tuhan, walaupun awalnya di bawah, tapi saudaraku ya, dasarnya udah baik. Ya, awalnya kecil, tapi dasarnya udah baik. Awalnya hina, tapi dasarnya udah tulus, udah baik. Itulah yang akan menjadi lebih baik. Tapi kalau saudaraku udah kecil, dasarnya nggak baik, ya kan? Dari bawah dasarnya udah nggak bener, bersungut-sungut mungkin, juga nggak terima mungkin. Ya dibandingkan dengan dunia, saudaraku, maaf, saudaraku Tuhan jangan diukur dengan dunia ini. Kalau ngomong Tuhan kita ngerendah, ya. Kalau Tuhan mau kasih, ya. Kalau Tuhan mau kasih, apa susahnya? Kalau Tuhan mau beri, apa susahnya? Tapi kita wajib, saudaraku ya, wajib dari bawah. Wajib. Kenapa? Karena kita hina. Tuhan yang mulia. Mana mungkin kita lebih dari Tuhan, saudaraku ya. Jadi kita harus mulai dari bawah
Tandanya apa? Tandanya kita tahu diri. Tandanya kita menyadari bahwa sebenarnya aku nggak layak, sebenarnya aku nggak baik, sebenarnya aku nggak benar, sebenarnya aku nggak bisa terima semua ini. Tetapi disinilah Tuhan mau sama kita. Sehingga kalau Tuhan izinkan sesuatu yang kecil bagi kita, saudaraku terimalah dengan baik. Ya, terimalah dengan baik. Ada sesuatu yang kita bisa kerjakan, terimalah dengan baik. Saudaraku nggak bisa. Ya mungkin banyak orang yang mungkin melayani, sistemnya langsung lamar, itu bukan melayani. Rohani saudaraku belum berkembang mau melayani itu sulit. Sebenarnya ini dasarnya saudaraku, mau jadi apapun. Kalau saudaraku mau memulai sekarang dari kecil. Nah kadang-kadang kalau udah gede saudaraku baru tertarik. Ya kalau udah rame baru tertarik, tapi kalau masih kecil-kecil nggak tertarik. Ya. Kalau masih kecil nggak tertarik, tapi kalau udah gede baru tertarik, nggak bisa saudaraku ya. Dasar ini udah nggak benar, dasarnya udah nggak baik. Milikilah dasar yang baik, untuk itu saudaraku walaupun kecil kata dunia, walaupun sepele kata dunia, tetapi kalau kata Tuhan itu baik. Saudaraku terima dan saudaraku sukacita dan menerimanya dengan serius, saudaraku dengan tulus saya percaya, itulah yang akan berkembang. Makanya saudaraku ini panjang sekali ya. Kalau melihat kehidupan kita sehari-hari sebenarnya saudaraku, kita harusnya memahami ini bahwa kenapa saya nggak berkembang, kenapa saya nggak diberkati. Ya, kenapa saya jadi seperti ini, kenapa saya jadi nggak baik keadaan saya. Saudaraku balik lagi pada awalnya gimana kita terima Tuhan. Balik lagi pada awalnya bagaimana kita caranya menerima segala sesuatu dari Tuhan. Kalau saudaraku punya cara, punya dasar dan caranya nggak baik, saudaraku kembalilah dari nol, kembalilah dari awal bahwa Tuhan sebenarnya akan membawa kita lebih baik. Tetapi ketika saudaraku nggak bisa mengerjakannya, tentu disitulah saudaraku ya nggak mengerti, disitulah saudaraku letaknya. Makanya kita harus yang dibilang bertobat itu sampai kapan? Banyak orang ya udahlah imanin aja, tapi buktinya nggak ada perkembangan. Berarti saudaraku dasarnya harus diperbaiki nomor satu, yaitu saudaraku ya. Maka datanglah murid-murid, maaf saudaraku saya lihat sini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini saudaraku ya. Jadi sebelum kita lebih dalam lagi, nomor satu yang harus kita pasang telinga kita. Sebelum kita memang melihat segala sesuatu, bahkan mungkin mau apapun itu, nomor satu dengar dulu. Kenapa? Dengan mendengar saudaraku nggak akan salah paham. Dengan mendengar saudaraku nggak akan sesat. Kalau saudaraku mendengar dengan baik, saya percaya saudaraku nggak salah paham, juga nggak bisa dibilang ya bisa nyambung, bukan nggak nyambung ya saudaraku ya. Jadi harusnya orang-orang yang sama Tuhan, karena saya perhatiin saudaraku banyak juga yang datang sama Tuhan, tapi nggak nyambung. Banyak yang datang sama Tuhan tapi nggak bisa, maksudnya nggak bisa sejalan juga banyak. Makanya kalau saudaraku yang sudah tahu, seharusnya di dalam Tuhan itu, ya ada yang bisa kita, walaupun mungkin kita nggak ngomong terus saudaraku, tapi kita nyambung. Kenapa? Karena rohnya satu. Satu aja saudaraku pekerjaannya satu, rohnya satu, ya hanya menyatakan segala sesuatunya berbeda tetapi yang dikerjakannya sama, yang rohnya juga sama. Makanya kalau saudaraku kita punya sama-sama dasar yang baik, nggak usah ngomong pun tahu. Kalau punya dasar-dasar yang benar, cara yang benar saudaraku, walaupun kita nggak harus telepon terus saudaraku tahu. Makanya kita banyak ya kadang-kadang nggak kenal, ya nggak kenal. Banyak yang nggak kenal, banyak yang nggak. Ya, itu akhirnya jadi simpang siur. Sebenarnya kalau kita nggak kenal saudaraku ya, yang harus kita kenali firman Tuhan. Dan inilah saudaraku ya, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Inilah saudaraku yang kita tahu, ya ini bicara kepada siapa? Ya muridnya. Jadi kalau dibilang kalau sama murid Tuhan ada karunianya, tetapi sama yang lain belum. Makanya mesti dikasih gambaran perumpamaan. Nah barangkali saudaraku mungkin hari ini juga belum murid Tuhan. Tetapi saudaraku sudah diajarin Tuhan bahwa walaupun yang akan kita terima itu ajaib bentuknya roh, tetapi tetap dasar dunianya itu harus baik saudaraku. Enggak tiba-tiba langsung nyelonong. Langsung dapat pengurapan bahasa roh, langsung pelayanan, enggak bisa. Saudaraku tiba-tiba muncul khotbah, tiba-tiba muncul langsung doain orang, tiba-tiba saudaraku muncul langsung pengurapan, itu enggak ada saudaraku ya. Tetap Tuhan mendidik kita belajar. Makanya kalaupun harus melalui sekolah yang formalnya dulu saudaraku ya, itu sebenarnya ya itu sudah menjadi dasar juga buat orang yang nggak mengerti harus melalui dasar-dasar formalnya dulu. Ya, tetapi buat orang yang sudah menerima karunia di sini, ya orang yang sudah sungguh-sungguh, ya saya percaya sudah mendapatkan, bisa saja mendapatkan langsung dari Tuhan.
Sehingga disitulah Tuhan juga menunjukkan kepada yang lain. Kenapa juga ada dosennya, kenapa juga ada gurunya. Karena dosennya, gurunya saya percaya udah lebih dulu mengalami dulu. Makanya saudaraku, sebenarnya walaupun rohani, tetap mulainya itu dari dasar jasmani kita. Ya, tetap mulainya itu dari hidup kita. Makanya kalau saudaraku mau tiba-tiba berkembang, tiba-tiba baik, nggak bisa saudaraku ya. Dasar nggak benar, saudaraku itu tetap nggak benar nanti ke atasnya. Majunya pun nggak benar. Makanya Eee, jangan suruhku malas, karena kadang-kadang kalau untuk yang seperti tadi saya bilang, mulai kecil-kecil nggak mau, maunya langsung gede. Suruh mulai dari ngepel-ngepel nggak mau, maunya langsung di mimbar, ya. Maunya langsung jadi yang lebih-lebih lagi, ya. Kenapa? Ya merasa udah tahu, udah pinter. Saudaraku nggak bisa. Dasarnya ini pun perlu kita pelajari. Jadi kita menjadi orang percaya ternyata Tuhan juga ngajarin kita, bukan bodoh. Kita harus jadi murid, berarti ngapain kalau jadi murid? Belajar. Ya, berarti Tuhan didik dong. Tuhan ngajarin kita semua. Jadi saudaraku harus jadi murid yang benar. Jadi murid yang baik saudaraku ya. Jadi Tuhan itu kalau dia bilang guru ya, berarti inilah yang kita harus tahu. Kita harus jadi muridnya. Nah saudaraku jangan mau menginginkan yang lebih tinggi ketika kita nggak pernah tahu, nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah, nggak pernah berdoa, ya kan? Ibadah nggak pernah, ya belajar nggak pernah, doa nggak pernah. Terus mau yang tinggi, saudaraku salah. Kenapa? Karena Tuhan juga dunianya aja kita masih harus menjadi murid. Saudaraku mau berkembang, mau dipakai Tuhan, belajarlah. Ya, belajar karena apa? Dasarnya itu banyak yang kurang baik. Seperti tadi, hanya semangat di awal, ya. Seperti yang kita lihat ya, hanya karena ada tekanan, maksud saya gini, banyak tekanan-tekanan, banyak masalah lagi, ya kan? Bahkan bisa aja meninggalkan. Makanya kalau saudaraku, ya hari ini harusnya saudaraku, rohani kita nggak seperti itu harusnya. Harusnya hari yang sudah seperti ini, keadaan yang sudah seperti ini, harusnya kita tidak lagi dengan hidup dengan dasar yang nggak baik. Atau kerohanian yang nggak benar. Sehingga saudaraku susah. Kenapa? Karena nggak kenal. Makanya binasa karena nggak mengenal. Ya kan? Itu dia saudaraku, karena nggak belajar. Ya kan? Binasa karena nggak kenal, karena nggak belajar. Bisa. Jadi saudaraku kalau nggak belajar bisa binasa juga. Makanya kalau mungkin ada bagian ya, ada anak-anak kita yang harus sekolah karena memang mungkin beda. Orang tuanya apa yang bisa didapatkan, anaknya apa yang didapatkan. Jadi kalau melalui sekolah formalnya juga, saudaraku itu nggak salah. Makanya ya banyak juga yang orang nggak mau. Kenapa? Karena sekolah itu sepertinya nggak menguntungkan dunia. Ya, kalau sekolah Alkitab seperti nggak menguntungkan dunia. Saudaraku nggak sadar, saudaraku nggak tahu. Sebenarnya ini sangat menguntungkan. Kalau dibilang berlipat-lipat kali ganda saudaraku ya, saudaraku nggak akan pernah nggak kerja, nggak akan pernah nganggur. Kalau benar ya, kalau benar rohaninya itu nggak akan pernah berhenti. Makanya ingat saudaraku di sini. Jadi jangan kira kalau udah hamba Tuhan tuh nggak perlu sekolah, nggak perlu belajar. Kalaupun saya nggak sekolah secara formalnya, saya lebih banyak sekolah saya saudaraku. Kenapa? Karena hidup dengan Tuhan itu memang nggak bisa diselami begitu saja. Hidup dengan Tuhan nggak bisa dibatasi, tapi benar-benar nggak terbatas. Makanya ingat di sini saudaraku ya, Tuhan ngasih rahasia kerajaan surga ya. Tuhan memberikan karunia-karunia kepada murid-muridnya. Tetapi kepada orang-orang lain enggak. Jadi kalau kita mau belajar, karunia itu dikasih sama muridnya. Tapi kalau saudaraku nggak mau belajar, ya nggak ada saudaraku ya. Sama kayak yang lain. Nggak dapat apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Tetapi buat orang yang mau belajar, saudaraku, disinilah Tuhan tunjukin ya. Karena di saat murid-muridnya itu mau belajar, Tuhan mau nunjukin nih karunia-karunia yang bisa kita terima ketika kita satu punya dasar yang baik dan kita bisa nerima atau belajar dengan baik, akan ada yang luar biasa, maksudnya apa? Yang di luar daripada manusia. Ya, yaitu yang dari Tuhan. Karena siapa yang mempunyai ndaklah akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudaraku perhatikan, ini buat yang tidak mengerti. Justru kita harusnya bersyukur kenapa? Kita yang mengerti ditambah-tambahin, yang nggak mengerti itu diambil juga. Jadi saudaraku kita ini baik yang hidup secara dunia, hidup yang bertobat atau nggak bertobat, kenal Tuhan atau nggak kenal Tuhan, semuanya mati kan?
ya, semuanya akan mati maksud saya. Semuanya akan mati, ya. Semuanya juga butuh kerjaan, butuh makanan. Yang paling beruntung saudaraku ya, kita udah hidup, ya, kita masih hidup maksud saya, masih ada di dunia ini, tapi kita sudah tahu Tuhan, sudah mengenal Tuhan. Dan itulah saudaraku ya, akhirnya walaupun kita diambil, kita nggak pernah rugi apa-apa. Tapi secara dunia, begitu diambil ya habis. Kenapa? Binasa, nggak ada kekekalannya. Kalau kita diambil masih ada lagi kenapa? Karena udah tahu kebenarannya, udah tahu ada Tuhannya sehingga ada kebenaran itulah yang membuat kita walaupun diambil malah berkelimpahan. Kenapa? Memang kita nggak habis karena ada Tuhannya, ada karunianya tadi saudaraku ya. Jadi untuk apa sih dasar-dasar yang baik saudaraku? Ternyata untuk mendapatkan karunia-karunia itu. Ya, jadi saudaraku supaya kita benar-benar belajar ya mendasarkan dengan yang tulus seperti kalau orang dunia, oh ya saya mau pintar, saya mau berhasil, saya mau lulus. Saudaraku benar-benar belajar. Belajar saudaraku, harus belajar. Sampai akhirnya saudaraku bisa mendapatkan kalau dunianya dapat ijazah, ya rohaninya dapat karunia Tuhan. Amin ya. Mau nggak saudaraku dapat karunia Tuhan? Sehingga hidupnya nggak begitu-begitu aja. Tetapi ada peningkatan secara rohani. Dan walaupun nggak dipikirkan dunianya, sudah dapat apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi sekalipun dunianya habis, saudaraku nggak kehilangan akal. Mungkin akal dunianya habis, mungkin kita pengetahuannya habis. Roh Kudus akan mengajar karena apa? Karunia itu di dalam roh kita. Jadi kalau ada roh, Roh Kudus bilang apa? Ya kalau kita bingung mau jawab apa, nggak usah kamu bingung. Roh itu akan mengajar kita. Nah kalau kita udah punya roh itulah, sudah punya karunia itulah yang membuat kita nggak bisa stop. Maksud saya nggak bisa mentok, saudaraku. Dan kita selalu punya jalan keluar. Kenapa? Karena roh itu ada dalam kita. Karunia itu ada sama kita. Sehingga kalau dunia nggak bisa, kita masih bisa karena Tuhannya ada. Itulah saudaraku ya. Jadi kalau saya mau ceritakan, aduh ini panjang sekali. Tetapi saudaraku ini saya mau singkat-singkat aja. Ya punya dasar yang baik saudaraku ya. Punya cara yang baik. Inilah saudaraku cara Tuhan untuk memuridkan kita. Cara Tuhan untuk kita belajar saudaraku ya. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan karunia. Walaupun tadinya jasmaninya yang dipelajari saudaraku ya. Tetapi kalau kita mengerti akhirnya roh itu datang sama kita. Amin ya. Kalau kita sungguh-sungguh belajar, roh kudus itu datang sama kita. Dan disitulah saudaraku ya ada perubahannya ya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Saudaraku perhatikan. Ini loh saudaraku kalau saya mau ya dibolak-balik saudaraku ya. Tadi udah diingatkan mendengar. Jadi yang sudah punya telinga ini siapa? Seharusnya murid Tuhan. Ya, seharusnya murid Tuhan. Yang sudah bisa mendengar, harusnya mendengar. Ya. Kalau harusnya mendengar dan saudaraku bisa mengerti, di sini saudaraku untungnya kita. Dan betapa kasihannya orang yang mendengar tetapi nggak nanggap. Mendengar nggak nanggap. Lihat-lihat tapi nggak lihat saudaraku ya. Dan sebenarnya kita yang sudah bersama dengan Tuhan yang sudah mengerti saudaraku ya. Sebenarnya kita sudah mendapatkan karunia. Sudah mendapatkan yang dari Tuhan. Tetapi saudaraku di sini, ya kalau dilihatnya saudaraku ya, enggak mendapatkan, enggak bisa dapat apa-apa. Dan berapa banyak, perhatikan di gereja. Walaupun dengar terus, ya kan? Tapi kelakuan jahat terus, ya kan? Walaupun dengar terus, tetapi juga ada yang sakit terus. Walaupun dengar terus, wah ini susah saudaraku ya. Enggak mudah. Makanya jangan menjadi orang Kristen yang mau tahu beres. Jangan jadi orang Kristen yang mau tahu selesai. Jadilah orang Kristen yang mau belajar. Amin ya. Jadi orang Kristen yang mau belajar. Sehingga saudaraku enggak bodoh terus. Enggak nol terus, enggak kerdil terus. Tapi berubah, berkembang, bertumbuh. Jangan dianggap sepele belajar sama Tuhan. Jangan dianggap sepele jadi murid Tuhan. Di situ ada telinga yang berbeda dengan telinga dunia.
diberikan karunia untuk mendengar, diberikan karunia untuk melihat, dan yang dilihat bukan yang ada di dunia, tapi yang ada dalam kerajaan surga. Makanya kenapa ketika kita mau bertumbuh, saudaraku, yang terjadi apa? Kuasa Tuhan nyata. Amin. Kuasa Tuhan nyata. Karena apa? Yang dipelajari bukan semata-mata yang di dunia ini. Tetapi yang kita pelajari adalah kebenaran yang dari Tuhan. Firman yang kita terima itu yang dari Tuhan. Sehingga ketika kita bisa dengar, bisa nangkap, bisa melihat, saudaraku ya, yang terjadi, itulah yang terjadi. Mukjizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Karena apa? Karena itulah karunia yang diberikan kepada kita. Untuk itu siapa yang mau belajar? Siapa yang mau mulai dari awal? Siapa yang mulai dari kecil? Dan siapa yang mau punya dasar yang baik? Jadi kalau dasarnya baik, walaupun mulainya dari kecil, dia akan jadi. Walaupun rendah, kalau dia mau mulai dengan yang tulus, yang baik, dia akan jadi. Tetapi sudah kulihat di sini, ya, dengar, mendengar tapi nggak nanggap. Melihat, melihat tapi nggak melihat, nggak ngerti juga. Makanya saudaraku, harusnya kita yang sudah tahu, saudaraku, mengawali dengan dasar yang benar. Dengan cara yang benar. Sehingga hidupnya nggak terkatung-katung. Hidupnya juga imannya nggak kerdil. Sehingga kalau rohaninya berkembang, saya percaya, jasmaninya pasti ikut berkembang. Nggak mungkin nggak, saudaraku. Jadi yang harus dikembangkan yang mana? Imannya di dalam Tuhan. Rohaninya, pertumbuhan imannya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan memperhatikan duit, memperhatikan harta. Saudaraku, coba aja kita mulai dari kecil-kecil. Doa mulai dari yang kecil-kecil dijawab. Saudaraku, jangan minder kalau engkau rendah karena Tuhan. Jangan minder kalau engkau miskin karena Tuhan. Kalau bodoh karena Tuhan. Jangan minder. Artinya, supaya kita belajar. Amin. Supaya kita belajar menjadi murid, ya, dan akhirnya menjadi pintar, lulus, mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Bukan mendapatkan ijazah dunia, tetapi mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ketika kasih karunia sudah sama kita, berarti roh itu bersama dengan kita. Dan siapa yang akan bekerja? Yaitu roh itu. Makanya saudaraku, itulah yang dikatakan ketika kita ada karunia-karunia itu. Ya kan? Di 1 Korintus 12, apa yang terjadi saudaraku? Ya, tompang tangan bisa sembuh aja. Saudaraku bisa berdoa, ya. Kalau doain apapun kerjaannya, saudaraku berhasil. Kenapa? Karena bersama dengan roh Tuhan. Bersama dengan karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Jadi Tuhannya di dalam kita. Walaupun tadi belajarnya kok seperti yang kelihatan seperti duniawi. Tetapi begitu kita sungguh-sungguh, saudaraku, nggak sadar Tuhan udah ada dalam kita. Firman Tuhan masuk, firman Tuhan bisa kita pahami. Dan akhirnya kita bisa benar-benar hidup di dalam Tuhan. Dan akhirnya apa yang kelihatan? Kuasanya nyata. Mukjizatnya nyata. Ya. Dan berkembang nggak, saudaraku? Ya, saya percaya saudaraku pasti berkembang. Kenapa? Karena Tuhan yang kelihatan. Ya, dari situlah saudaraku ya, awalnya kita. Makanya kalau saudaraku nggak benar, saudaraku, nggak ada yang saudaraku dapat apa-apa. Ya, semuanya akan kerdil, semuanya nggak bisa berkembang, nggak bisa bertumbuh. Sebab, ya di sini, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi, orang benar, ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan, firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Saudaraku, yang harus perhatikan di sini gini. Sebenarnya kalau bicara kasih karunia, kok Tuhan begitu ya sebenarnya? Harusnya saudaraku bersyukur. Makanya saudaraku, kenapa? Kok kadang-kadang kita punya masalah, kita dalam keadaan yang nggak baik, yang nggak benar, tetapi dipanggil Tuhan. Ya, keadaan yang lagi nol, oh dipanggil Tuhan. Saudaraku, itu karunia. Kalau saudaraku mau meresponi dan mau pelajari, ternyata Tuhan seperti ini rahasianya. Diberikan kepada orang-orang tertentu. Enggak semua orang bisa dapat. Kalau dibilang nabi pengen tahu, berapa banyak yang pengen dapat. Ya kan? Saya sendiri dalam pelayanan saya, yang saya alami selama saya melayani, ya banyak orang yang kadang-kadang, Bu, doakan saya supaya saya dapat karunia. Doakan saya supaya saya bisa bahasa roh. Doakan saya supaya saya bisa khotbah. Ya saudaraku, sebenarnya banyak yang nggak dapat juga loh, saudaraku. Banyak yang nggak dapat karunia itu. Kenapa? Karena itu tadi, saudaraku ya, dasarnya nggak baik, tidak diperbaiki. Caranya nggak baik, juga nggak diperbaiki. Harusnya kita, disinilah letaknya belajar. Apa yang nggak baik diperbaiki. Orang belajar itu kan memperbaiki yang salah. Ya kan? Orang belajar memperbaiki yang nggak baik. Makanya
ya biasanya kalau dibilang terpelajar, orangnya udah lebih ngerti. Ya, udah lebih belajar. Jadi saudaraku, banyak yang nggak dapat walaupun udah pendeta, udah katanya pelayanan di mana-mana belum tentu punya karunia, dapat karunia di dalam roh Tuhan. Sehingga yang berlipat-lipat kali ganda ini secara rohaninya nggak terjadi. Nah kalau saudaraku hari ini bisa memahami, ternyata begitu ya, ikut Tuhan itu tetap harus sekolah, tetap ikut Tuhan itu harus belajar, ikut Tuhan itu tetap harus mengikuti dari bawah. Ya, harus belajar, harus mau. Ya, harus mau dari yang kecil-kecil, harus mau dari yang rendah-rendah, harus mau dari yang sepele-sepele, dan harus mau juga menderita. Karena dari situlah, disitulah belajar kita. Ada orang yang belajar karena sakit, ada orang yang belajar karena miskin, ada orang yang belajar karena banyak penderitaan. Dan jadikanlah itu sekolah kita, saudaraku ya. Karena dari situlah kita mendapatkan pengetahuan akan hidup. Ya, kalau di sekolah dunia pengetahuannya beda saudaraku, tetapi pengetahuan kita yang sekolah rohani saudaraku memiliki pengetahuan akan hidup yang kekal, hidup hari ini dan akan hidup yang akan datang. Untuk itu ketika kita mau belajar saudaraku, kita semua pasti akan mendapatkan hidup yang hari ini juga mendapatkan hidup yang akan datang. Jadi kalau saudaraku nggak mau mengawali, ya udah biar cepat utang aja, biar cepat kredit aja, biar cepat gini-gini, semuanya itu saudaraku enggak membuat hidup saudaraku lebih lebih baik. Tapi ketika saudaraku mau mengawali dari yang kecil, walaupun mungkin hina nggak baik, tetapi dasarmu udah benar, dasar saudaraku udah baik untuk menerima segala sesuatu dari Tuhan. Disitulah awal kehidupan yang benar saudaraku ya. Dan percayalah kalau kerohanian saudaraku benar dan mau terus belajar, saya percaya saudaraku akan ada peningkatan rohani. Juga pasti akan ada peningkatan jasmaninya saudaraku ya. Itulah saudaraku ya, saya mendapatkan, dibukakan banyak sekali tentang ini. Tetapi saudaraku ya, kita harus tahu betul di sini, saya akan singkatnya saja saudaraku ya. Ya, garis besarnya saja. Mari saudaraku ya, kita lihat kembali dasar kita menerima firman Tuhan baik atau tidak. Ya, dasarnya seperti apa kita ini baik atau tidak. Lalu caranya baik atau tidak saudaraku ya. Kalau caranya juga kurang baik saudaraku, itu juga nggak bisa. Jadi nomor satu dasar, nomor dua saudaraku ya caranya. Selanjutnya saudaraku disitulah pengembangannya. Siapa yang mengembangkan itu? Bukan kita lagi. Jadi kalau kita udah baik, udah benar, saudaraku secara dasar, caranya saudaraku ya. Disitulah Tuhan akhirnya memberikan pengertian tentang karunia itu. Dan karunia itulah yang akan Tuhan buat ya ada di dalam kita. Dan akhirnya kita bisa berlipat-lipat kali ganda mencapai segala sesuatu. Bahkan hidup dengan kasih karunia. Walaupun orang lain nggak tahu. Makanya saya sering, ya saudaraku saya sering. Apa yang saya kerjain orang nggak tahu. Ya saya melayani orang nggak tahu. Ya, kenapa? Karena itulah yang dunia nggak tahu saudaraku ya. Buat saya tahu. Ya, apa yang mau saya kerjain saya tahu. Apa yang saya mau buat saya tahu. Makanya saudaraku ya saya jalan. Ya, jadi hanya saya dan Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena itulah Tuhan. Makanya kalau saudaraku mungkin enggak ada dasar yang seperti itu, disitulah saudaraku sulit. Nggak ngerti. Jadi mau pelayanan apa? Mesti disuruh, mesti diutus. Ya aku harus diutus, aku nggak diutus. Aku nggak dimodalin. Saudaraku saya punya karunia yang dari Tuhan. Saya yang bisa dibilang nggak ada yang modalin saya. Saya jalan terus, jalan terus, jalan terus. Bisa dibilang tanpa kendaraan, jalan kaki pun juga. Terus mulai dari jalan kaki, naik angkot, dan terus begitu. Dan pelayanan itu sampai hari ini. Saya melayani saudaraku, bahkan ada aja cara Tuhan bekerja. Untuk itu hari ini siapa yang mengerti? Hari ini yang bisa nangkap. Saudaraku cuman kejar dunia. Saudaraku nanti tetap akan nol lagi. Saudaraku kejar kekayaan, saudaraku tetap akan nol lagi. Tapi kejarlah kasih karunia. Ya kan? Kejarlah kasih karunia. Itu yang membuat saudaraku berkembang. Karena dengan satu roh, semua kita bisa kerjakan. Amin. Jadi kalau kita dapat rohnya aja, bisa bekerja dunia. Loh, kalau kita hidup dalam roh, saya percaya saudaraku, kita bekerja dengan benar. Kalau kita dalam kasih karunia Tuhan, apapun yang kita kerjakan dengan benar. Saudaraku perhatikan aja di 1 Korintus 12. Apa saja yang bisa dikerjakan. Mengajar bisa juga, berarti jadi guru. Ya bisa. Saudaraku kalau guru yang benar saudaraku ya. Pengajar yang benar, jangan pengajar bohong. Ya, pekerja juga pengerja yang benar, bukan pengerja yang korupsi. Kenapa? Karena udah takut Tuhan, jadi landasannya udah Tuhan. Makanya saudaraku kita hidup ini masih perlu belajar. Ya, kita punya iman masih perlu belajar. Jadi jangan saudaraku cuma mencapai, oh ya aku harus kaya. Jadi kalau udah kaya,
Udah diberkati Tuhan? Belum. Ke rohani saudaraku belum. Saudaraku kadang-kadang ini ngacak ya. Baca firman ngawur, doa ngawur, nggak tertib, suka-suka. Ya sekarang ini lagi doa menggebu-gebu. Hari ini baca Alkitab menggebu-gebu. Tapi nanti enggak lagi. Ya, posisi nggak baik saudaraku. Kalau saya mengajar anak saya, biar hanya satu ayat kamu baca aja. Saya nggak bilang, oh kamu harus baca satu pasal. Enggak. Satu ayat aja kamu bisa nangkep udah bagus. Yang penting ada bibit kebenaran. Buat saya itu yang paling penting. Ya, mengerti. Daripada dadar nggak ngerti semua. Dan itu juga nggak bisa dibilang benih itu satu aja. Bisa tumbuh udah bagus, saudaraku. Jadi itu karena saya seperti itu. Dan saya mempelajari merenungkan ini. Gimana sampai jadi benar nggak ini seperti ini. Saudaraku yang dibilang berkali-kali lipat. Betapa beruntungnya saudaraku. Ini secara dunianya aja. Kalau dasarnya baik nih. Yang pertama tadi dasar dunianya ya saudaraku ya. Dasar dunianya kalau baik aja dibilang apa juga. Sama aja saudaraku ya. 100 kali lipat dan 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Ini secara dunia. Secara rohani juga dikatakan di sini juga begitu saudaraku ya. Yang dibilang baik juga akan berubah menjadi apa? 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Jadi sebenarnya saudaraku, jasmani rohani itu benar saudaraku, berkembang berlipat-lipat kali ganda. Kenapa? Karena kita sudah ada karunia yang dari Tuhan. Kerajaan surga itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita berdoa selalu apa? Disertakan dengan doa Bapa kami. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi hidup yang sudah dinyatakan di bumi ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hidup yang sudah dinyatakan Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hidup di bumi seperti di surga. Sehingga siapa yang mengerti firman Tuhan, hidupnya berlipat-lipat kali ganda. Miskinnya beda, saudaraku ya. Miskin tetapi ada kekayaan yang berbeda. Ya. Walaupun kekurangan, tapi ada kelebihan yang berbeda. Itu yang membuat saya merasa beruntung sekali saya punya Tuhan Yesus. Karena rahasia ini bisa saya miliki. Saya dapat ini sehingga walaupun saya miskin, saya nggak takut memberi. Walaupun saya nggak punya, saya nggak takut kehilangan. Kenapa? Saya masih punya yang lain. Yes buat saya. Ya. Apapun itu saya masih punya, masih punya, masih punya. Kenapa? Itulah Tuhan. Itulah saya memiliki Tuhan. Jadi orang mungkin punya masalah, saya punya masalah. Tapi saya beda karena apa? Saya punya Tuhan. Disitulah saudaraku yang membuat saya terus menarik dan tertarik. Kenapa? Karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita heran. Ya Tuhan kita yang terus berkuasa sehingga hidup anak Tuhan gak pernah stop hidupnya. Gak pernah stop berkatnya, gak pernah stop kuasanya. Kekuatannya gak pernah stop. Kenapa? Dia akan selalu ada untuk kita. Amin. Dia akan selalu ada untuk kita. Dia akan selalu ada untuk orang-orang seperti kita kalau kita sungguh-sungguh. Saya nggak bisa membatasi ngomongan ini, saudaraku ya. Banyak sekali. Tapi inilah saudaraku yang harus kita perhatikan. Ya, bagaimana orang-orang yang percaya sama Tuhan. Hidupnya saudaraku ya, nggak takut kehabisan, nggak takut kekurangan, nggak takut buntu. Ketika mendapatkan kasih karunia Tuhan. Untuk itu hari ini mari saudaraku ya. Kita harus belajar berjuang dari awal. Ketika saudaraku nggak mendapatkan apa-apa. Jangan kejar dunia ini, tapi kejarlah kasih karunia-karunia roh. Kejar kasih karunia-karunia roh itu. Kejarlah kasih yang dari Tuhan. Dan karunia-karunia rohnya itu. Di situ saudaraku akan lihat bagaimana kita berubah. Bagaimana kita bisa berkembang. Itulah tadi ya saudaraku ya. Mau berkembang saudaraku ya. Jangan kejar dunia ini. Tapi kejarlah karunia Tuhan. Ya, dengan cara yang tulus, dengan cara yang baik. Ya, dasarnya harus baik, caranya harus baik. Baru ada karunia-karunia yang dari Tuhan. Baru dibukakan. Dan akhirnya apa yang kita dengar benar-benar terjadi. Ketika saudaraku mau sembuh, percaya akan sembuh. Ketika saudaraku akan dipakai Tuhan, di situ akan kelihatan. Karena apa? Saudaraku sudah belajar dan sudah punya dasar yang benar. Di dalam kebenarannya, dalam Tuhannya, ya dalam kerohaniannya. Sehingga dasar yang benar itu disitulah saudaraku ya. Dunianya berlipat kali ganda, rohaninya juga berlipat kali ganda. Untuk itulah Tuhan mau nyatakan itu kepada kita. Supaya kita semua menjadi murid-muridnya yang mau belajar, ya, yang mau mendengar saudaraku ya. Dan mau melakukannya dengan tekun. Sehingga apa yang direncanakan Tuhan, apa yang mau dinyatakan Tuhan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak dipermalukan, tetapi justru akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya.
Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya, kami bukan saja bodoh Tuhan, tapi juga nggak mendengar, nggak mengerti. Tetapi bela Tuhan hari ini siapapun yang mendengarkan. Hari ini siapapun yang bisa melihat mendengar Tuhan. Bukakan telinganya, bukakan matanya Tuhan. Untuk bisa menanggap dengan benar Tuhan. Sehingga dasar-dasar yang gak baik dari kami. Dasar-dasar yang gak benar dari hati, pikiran, perasaan kami Tuhan. Yang merasa gak baik ikut Tuhan. Yang merasa gak benar ikut Tuhan. Yang merasa miskin ikut Tuhan. Mari Tuhan hapuskan semua yang jahat. Hapuskan semua yang gak baik dari hati kami Tuhan. Untuk menerima yang baik, untuk menerima yang benar yang daripadamu. Dan tuntunlah kami pribadi lepas pribadi Tuhan untuk berpikiran yang positif kepadamu Tuhan, untuk berpikiran yang sungguh-sungguh baik di hadapanmu Tuhan, sehingga apa yang kau rencanakan, apa yang kau mau Tuhan, jadi dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami menjadi anak-anakmu Tuhan, tuntunlah kami untuk jadi murid-muridmu, sehingga kami semua mau belajar, kami semua memperbaiki. Dengan kami belajar artinya memperbaiki dasar hidup kami, dengan kami belajar artinya memperbaiki cara-cara kami Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan kami punya hati seorang murid, punya hati yang benar-benar punya kerinduan yang mau belajar, sehingga Tuhan nyatakan segala sesuatu bagi kami untuk kami bisa melakukan yang lebih lagi, untuk hidup yang lebih lagi, untuk mempermuliakan yang nama Tuhan yang lebih lagi. Sehingga karunia-Mu Bapa benar-benar jadi dalam kehidupan kami, yang memuridkan, bahkan yang mengajarkan juga lebih lagi, sehingga tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Untuk itu Tuhan meteraikan setiap firman-Mu, biarlah Tuhan yang pertama di sini yang kami sadari adalah dasar-dasar kami Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu, dan cara-cara kami untuk menerima kebenaran-Mu, dan kiranya semua yang sudah mengikuti mendapatkan kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga yang mau sembuh bisa sembuh Tuhan, yang mau pulih bisa pulih Tuhan, yang mau dilebih-lebihkan Engkau tambah-tambahkan, karena Tuhan Engkau yang memberikan karunia itu. Untuk itu Tuhan, biarkan semua boleh dinyatakan, karena kami mau belajar lebih lagi. Terpujilah namamu, dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita terus ikuti cara-cara Tuhan untuk mengajar kita, sehingga kita menjadi muridnya yang mendapatkan kasih karunia-Nya. Salam, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.